Rocky ini sahabat saya dari zaman Jepang. Padahal dia orang Belanda. Oke. Rocky selalu menunjukkan keindependenannya. Kau nggak independen. Aku memihak kepada salah satu calon, kau salah satu calon. Salah? Salah atau enggak? Tidak salah. Tapi setelah taunya yang menang calon aku, bukan salah. Kau makin galak. Gini ya, saudara Ruhut ini dia mampu untuk menghidupkan kedunguannya dengan mengumpulkan fakta-fakta yang tidak berhubungan itu. Keluar lagi bang dungunya nih bang. Ya. Saya beroposisi pada Jokowi. Prabowo beroposisi pada Jokowi pada waktu itu. Lalu Luhut ambil kesimpulan saya pro Prabowo. Karena sama-sama beroposisi. Kenapa nggak sebaliknya Prabowo yang pro saya? Prabowo beroposisi dengan motif kekuasaan. Saya beroposisi dengan motif kedunguan. Beda itu. Saya terangkan ya. Independen artinya berdiri di kaki sendiri. Bukan netral. Kalau Anda netral, disuruh netral, Anda tidak independen. Saya memilih independen karena kehendak saya tuh. Kan itu poinnya kan. Jadi independen artinya jangan berpihak. Oh itu bodoh namanya itu. Jangan berpihak artinya dia diperintahkan untuk jangan berpihak. Independen nggak dia? Ngomong-ngomong kau dari tadi ngomong kepintaran. Boleh tahu gelar apa aja sih yang kau... Selesai nggak kau pernah? Aku hanya mau tanya itu. Saya udah pernah saya terangkan di sini. Saya kuliah di 5 fakultas dan semuanya saya DO-kan. Cuman satu yang selesaikan. Saya bukan DO dari fakultas. Saya mendeo-kan mereka dari kurikulum saya. Itu bedanya. Layu sebelum berkembang. Itu namanya layu sebelum berkembang. Bukan, mereka yang saya layukan. Karena saya nggak butuh lagi itu. Filsafat saya masih luluskan itu. Kalau orang itu saya anggap memang tidak layak untuk mengerti satu konsep, saya bantuin. Tapi kalau sekualitas kalian itu, terutama Ruhut, yang seharusnya paham istilah-istilah dasar itu nggak ngerti, apa yang saya mau sebut itu? Pinter? Nggak mungkin. Setengah pinter? Nggak mungkin. Seperempat pinter? Nggak mungkin. Ya dungu. Nah. Iya, saya kan udah katakan. Kita ini semua termasuk yang menonton, yang mendengar, orang dungu. Karena yang lagi ngomong Raja Dungu. Iya memang. Sakit hati nggak bang kalau dibilang Raja Dungu? Saya tuh nggak pernah sakit hati pada urusan publik. Bahkan kalau Ruhut bilang nanti ada orang, saya minta maaf terhadap fitnah segala macam. Saya bilang, saya nggak anggap itu fitnah. Saya anggap itu kedunguan. Kedunguan nggak perlu dimaafkan. Karena itu melekat di kepalanya. Jadi perbaiki di kepala. Oke, jadi Anda berupaya untuk membela dia sambil menjadi devil's advocate saya, advocatus diaboli. Tahu artinya? Advocatus diaboli. Itu bahasa hukum Ruhut itu. Nggak pernah punya kompilasi. Ya, ngomong aja. Saya kebetulan lawyer papan atas, jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Ayo gitu. Silakan. Ngomong aja. Okay. Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang economic analysis of law. Jadi acuan seluruh dunia, 13 kali terbit. Dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Itu diucapkan juga oleh beliau. Jadi kalau Anda nggak ngerti Richard Posner, Anda bilang Anda lawyer papan atas, bagi Richard Posner Anda itu papan yang paling dangkal itu. Anak saya umur 14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Rocky. Ya bagus. Jadi nggak usah bangga kau. Ya karena itu saya bangga siapa anak, kau? Benar. Ini ada ngaca. Ngaca ya. Biar pintar kau Rocky. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong sembarangan saja. Ya ini caranya. Makasih Rocky. Ini di Prancis diajarkan tentang reasoning, logical fallacies dari umur SMP. Sehingga dia bisa berbantah-bantahan dengan anggota MPR ini. Bukan serang pribadi. Jadi sistem pendidikan kita mau menghindari ketajaman argumentasi. Seolah-olah menganggap kalau tajam argumentasi itu tidak sopan. Sekarang saya terangkan. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran tidak merupakan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan dalam politik itu artinya kemunafikan.
Posisi saya terhadap pluralisme, terhadap religi nggak berubah. Saya kasih ceramah di Ngeruki, di sarang yang disebut sarang teroris segala macam tuh. Dia bertengkar dengan saya dengan argumen. Bahkan teman-teman Anda semua yang liberal itu yang sekarang bertengkar dengan sentimen. Jadi framing itu memperlihatkan bahwa kita sebetulnya menginginkan segregasi itu terjadi karena agama. Enggak, saya ingin pisahkan bukan orang suci dan orang kafir. Saya ingin pisahkan orang dungu dan orang yang berpikir. Pemilunya udah lewat, bahkan presiden udah bilang jangan sebut lagi kampret segala macam cebong. Tapi faktanya masih ada. Bong itu adalah sinonim dari kedunguan. Saya Iya, definisikan itu dan akan dicatat kemudian akan masuk di dalam kamus Indonesia berikut. Kenapa? Ada soal apa? Oke.